Selamat datang di Light Me Up Channel. Malam itu, desa seolah ditelan oleh kabut. Tidak ada suara, hanya kesunyian, dan sebuah bisikan yang memanggil dari rumah itu. Setiap langkah di atas lantai kayu tua itu menghasilkan bunyi derit. Kegelapan seolah menyerap cahaya senter ponselmu. Di ujung lorong, kamu melihat sebuah cermin besar. Kamu mendekat, berniat memastikan bayanganmu sendiri. Namun, jantungmu seolah berhenti berdetak. Bayanganmu di cermin itu tidak bergerak. Ia hanya menatapmu balik. Jangan pergi, kita belum selesai berkenalan. Darahmu terasa membeku. Hembusan napas di tengkukmu itu bukan sekadar angin dingin. Itu adalah hawa kematian yang nyata. Dalam kegelapan total itu, suara gesekan kain yang terseret di lantai mulai terdengar dari arah cermin tadi. Pergeseran realita. Sosok bayanganmu sudah tidak ada di dalam sana. Bingkai perak itu kini kosong. Namun, saat kamu melihat ke bawah, kamu melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sepasang tangan pucat sedang mencengkeram tepi bingkai cermin. Kamu berlari kalap, namun setiap ruangan yang kamu masuki selalu membawamu kembali ke depan cermin itu. Langkahmu terhenti saat kamu menyadari ada irama langkah lain yang mengikuti tepat di belakang detak jantungmu. Terima kasih sudah bertukar tempat. Di dalam sana, sangat sepi. Pandanganmu perlahan memudar. Kamu melihat dirimu sendiri berjalan pergi meninggalkan rumah itu. Membiarkanmu berteriak tanpa suara dari balik kaca cermin yang retak. Dunia kini terasa berbeda. Yang ada hanyalah keheningan yang dingin dan hamparan ruang abu-abu yang tak berujung. Di seberang sana, kamu melihat dirimu yang baru. Ia tersenyum kecil ke arah cermin, ke arahmu, lalu berbalik pergi. Kamu berteriak hingga tenggorokanmu terasa pecah, namun tak ada suara yang keluar. Sosok itu telah pergi, membawamu dalam wujud yang bukan lagi dirimu. Kini, kamu benar-benar sendirian dalam kegelapan yang abadi. Namun, saat kamu mulai menyerah, kamu menyadari sesuatu. Di kejauhan, ada titik-titik cahaya lain. Cermin-cermin lain yang melayang di kegelapan. Setiap cermin di dunia nyata adalah jendela bagi mereka yang terbuang ke sini. Ribuan jiwa menunggu seseorang di sisi lain melakukan kesalahan yang sama. Tiba-tiba, permukaan kaca ini bergetar. Seseorang di dunia nyata sedang berdiri di depan cermin ini, menatap bayangannya dengan penuh kesedihan. Kini, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus memohon untuk dibebaskan, atau menjadi pemangsa yang menunggu giliran. Kamu mulai membisikkan kata-kata yang dulu pernah kamu dengar. Jangan takut, aku hanya pantulanmu. Setiap langkah terasa asing. Kamu kini menghuni cangkang baru, namun kenyamanan itu hanya bertahan sesaat. Saat melirik ke arah lemari, kamu membeku. Di sana, bayanganmu tidak sedang duduk. Kamu pikir ini sudah selesai? Tempat ini tidak akan pernah benar-benar menerimamu. Kamu menyadari, dengan mencuri nyawa ini, kamu juga mengambil seluruh kegelapan yang menghantuinya. Setiap kebebasan yang dicuri memiliki harga, dan bunga yang mencekik. Selamat datang di siklus yang sebenarnya. Aku telah menunggumu selama 10 tahun. Waktu kehilangan maknanya. Kamu bukan lagi manusia, melainkan bagian dari kaca itu sendiri. Hanya bisa melihat, tanpa bisa berinteraksi. Namun, seseorang datang kembali. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengakhiri siklus ini. Siklus ini harus berakhir. Jiwamu terbelah, menjadi ribuan mata yang menatap dari lantai. Kamu tidak mati, tapi juga tidak hidup. Darahnya adalah penebusan. Ia adalah keturunan dari jiwa pertama yang terkutuk, bersumpah untuk menyatukan kembali apa yang tercerai-berai.
Di dalam kegelapan, kalian menyatu menjadi satu kesadaran kolektif yang tenang menuju sebuah tempat tanpa pantulan. Tapi sebuah bisikan terakhir mengingat kamu. Jika cermin ini bisa dihancurkan, siapa yang menjamin dunia yang akan menemanimu nanti bukan sekadar pantulan dari cermin yang lebih besar? Kita harus menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang seberapa lihai kita bersandiwara, melainkan tentang seberapa berani kita tetap setia pada diri sendiri saat tidak ada yang melihat. Kegelapan yang sesungguhnya adalah padamnya kompas nurani kita, membuat kita rela menukar kemuliaan jiwa demi kepuasan sesaat yang semu. Setiap detik adalah kesempatan untuk menjahit kembali robekan masa lalu dengan benang kebijaksanaan, agar kita tidak perlu lagi bersembunyi di balik kebohongan. Pada akhirnya, dunia luar hanyalah panggung yang terus berganti. Substansi abadi kita terletak pada kedalaman kasih dan kejujuran yang kita tanamkan. Jika kita mampu berdamai dengan bayangan sendiri, maka kita telah memenangkan pertempuran terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, bukan karena kita takut, tetapi karena cahaya di dalam diri kita jauh lebih besar daripada kegelapan apapun. Di balik setiap bayangan yang kita lihat, ada sebuah rahasia. Kita terlalu terpaku pada citra yang ingin kita tunjukkan, hingga lupa jiwa kita sendiri. Keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan akan menjebak kita dalam siklus penderitaan yang lebih dalam. Seperti hukum pertukaran yang dingin, setiap tindakan egois akan menuntut bayaran yang setimpal. Kebebasan sejati bukanlah tentang mencuri identitas baru, melainkan keberanian untuk menghadapi retakan di dalam diri. Yang paling menentukan siapa kita bukanlah rupa di depan cermin, melainkan kejujuran hati saat kegelapan membisikkan janji manisnya. Hidup adalah tentang menjadi asli, karena dalam dunia yang penuh pantulan, hanya ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Setiap luka dan retakan dalam hidup bukanlah aib. Justru melalui retakan itu, cahaya kebenaran bisa masuk. Kita sering terjebak menjadi orang lain, padahal setiap jiwa memiliki bebannya masing-masing yang tak terlihat. Keikhlasan melepaskan apa yang bukan milik kita adalah kekuatan tertinggi. Kita membebaskan diri dari belenggu keinginan. Hadir sepenuhnya di detik ini, dengan segala kejujuran yang ada, adalah cara kita menyambut hidup. Kedamaian sejati ditemukan saat kita berhenti mencari kepuasan diri dan mulai menebarkan manfaat bagi dunia. Setiap pertemuan dengan orang lain adalah sebuah cermin moral, mencerminkan kualitas jiwa yang kita miliki di balik permukaan. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanyalah istana pasir yang akan runtuh saat ombak kenyataan menerjang. Menjadi manusia yang utuh berarti berani merangkul kerentanan, karena dalam ketidaksempurnaan itulah letak keunikan kita. Jaga agar hati tetap menjadi pelita yang mandiri, yang cahayanya tidak bergantung pada pujian atau pantulan dari dunia luar. Berani berdiri tegak dalam kebenaran adalah perisai terkuat, dan kita menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang tersesat. Hidup yang bermakna adalah hidup yang berani menatap masa depan, karena rumah sejati adalah ketenangan di dalam hati yang bersih. Kita harus menyadari bahwa pengejaran terhadap kesempurnaan lahiriah seringkali hanyalah sebuah fata morgana yang menjauhkan kita dari hakikat kemanusiaan yang sesungguhnya. Ketika kita terlalu terobsesi, kita tanpa sadar sedang membangun penjara kaca bagi diri sendiri, di mana setiap dindingnya hanya memantulkan ambisi tanpa kedamaian batin. Kehidupan mengingatkan kita bahwa apa yang kita tanamkan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali mengetuk pintu kesadaran kita sendiri. Menghargai keberadaan diri dalam segala kekurangan adalah satu-satunya cara untuk mematahkan belenggu iri hati dan ketamakan. Kedewasaan jiwa diukur dari kemampuan kita untuk berhenti mencari validasi pada bayangan
dan mulai membangun fondasi pada kenyataan. Hanya dengan menerima diri kita secara utuh, kita bisa menemukan cahaya yang asli, yang bersumber dari dalam, bukan dari pantulan luar yang rapuh. Setiap pertemuan dengan orang lain adalah sebuah cermin moral, mencerminkan kualitas jiwa yang kita miliki di balik permukaan. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanyalah istana pasir yang akan runtuh, menyisakan kehampaan yang dingin. Menjadi manusia yang utuh berarti berani merangkul kerentanan. Dalam ketidaksempurnaan, itulah letak keunikan yang tak akan pernah bisa ditiru. Jaga agar hati tetap menjadi pelita yang mandiri, yang cahayanya tidak bergantung pada pujian atau pantulan dari dunia luar. Berani berdiri tegak dalam kebenaran adalah perisai terkuat, menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang mungkin tersesat. Karena rumah sejati adalah ketenangan yang bersemayam di dalam hati yang bersih. Terima kasih sudah menyaksikan.